Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di sini dalam video pembelajaran untuk pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7. Dan untuk hari ini, dalam video kali ini kita akan membahas hidup jadi lebih damai dengan ikhlas, sabar dan pemaaf, bagian yang pertama. Sekali lagi, hidup jadi lebih damai dengan ikhlas, sabar dan pemaaf untuk bagian yang pertama. Sebelum kita masuk pada materi hari ini, kita akan mengetahui dulu tujuan pembelajaran pada video pembelajaran kali ini. Yaitu yang pertama, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa Allah mencintai orang-orang yang ikhlas, sabar dan pemaaf. Kemudian yang kedua, memahami kandungan Quran surat An-Nisa ayat 146, kemudian Quran surat Al-Baqarah ayat 153 dan Quran surat Al-Imran ayat 154 serta hadis terkait. Mari kita sama-sama mendengarkan pembacaan Al-Quran, yaitu yang pertama Quran surat An-Nisa ayat 146 ya. Illalladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. Artinya, kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Kemudian kita akan mendengarkan sama-sama Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Kita akan dengarkan sama-sama bacaan. Ya ayyuhalladzina amanu sabri was-salati innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Kemudian ayat yang ketiga yaitu Quran surat Al-Imran ayat 134. Mari kita dengar sama-sama bacaannya. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, itu tadi 3 ayat Al-Quran yang berhubungan dengan materi kita pada hari ini. Kemudian mari kita sama-sama memahami isi daripada kandungan Al-Quran yang tadi. Yang pertama, kandungan surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 146 serta hadis terkait.
Ayat ini menjelaskan tentang keikhlasan amal seseorang. Ikhlas merupakan syarat mutlak diterimanya amal. Perhatikan firman Allah dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Surat Al-Bayyinah surat yang ke-98 ayat yang ke-5. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang tidak boleh hati seorang mukmin iri terhadapnya, yaitu ikhlas dalam beramal, memberi nasihat kepada pemimpin, dan melanggengkan kebersamaan dengan jamaah. Hadis riwayat Ahmad. Nah, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun." Artinya, maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Quran surat Al-Ghafur surat yang ke-40 ayat 14. Niat yang baik akan menghasilkan perbuatan baik. Begitu pula niat yang ikhlas akan mengantarkan perbuatan yang ikhlas. Dengan ikhlas kita menjadi tenteram, tidak ada beban yang memberatkan. Kemudian isi kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 153 dan hadis terkait. Ayat ini menjelaskan orang-orang yang sabar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang sabar. Sabar merupakan pengendali hati untuk selalu istiqomah dan berbuat baik. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, "As-sabru minal imani bimanzilatir ra'si minal jasad." Sabar adalah bagian dari iman, sebagaimana kepala bagian dari tubuh. Kemudian yang ketiga, Quran surat Al-Imran dan hadis terkait. Jadi isi kandungan Quran surat Al-Imran ayat 138. Ayat ini menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa, yaitu selalu memaafkan orang lain, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Anas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sambunglah tali silaturahim kepada orang yang telah memutuskanmu, dan maafkanlah orang-orang yang menzalimimu." Hadis riwayat Baihaqi. Pemaaf berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Manusia yang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, tetapi manusia yang baik adalah manusia yang menyadari kesalahannya dan segera bertobat kepadanya. Nah, demikian video pembelajaran pada kali ini untuk bagian yang pertama, dan kita akan berjumpa lagi pada video pembelajaran untuk yang kedua dengan materi yang sama pada materi atau video yang bagian yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.